Kasus kali ini bisa dibilang begitu sangat memilukan. Pasalnya ada seorang ibu bersama anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah kos. Mirisnya kondisi jasadnya itu sudah membusuk karena baru diketemukan selang 4 hari. Info kronologinya korban tertipu diskon online pas bayar tagihan. Nah, sebelum dimulai kisahnya, kalian bisa siapkan dulu cemilan dan ambil posisi ternyaman kalian. Setelah itu langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Seperti yang kita ketahui, memang sekarang zamannya serba online. Mulai itu dari belanja online, kerja online, dan sekarang dengan mudahnya kita bisa membeli pulsa HP, bayar tagihan, kuota data, ya pastinya secara online, tanpa kita harus keluar rumah. Makin bahagianya lagi kalau ada voucher diskonnya. Lumayan lah, jadi bisa hemat beberapa ribu. Berawal dari hashtag zona uang. Nah, hashtag ini tuh memang cukup terkenal di kalangan warganet, khususnya Twitter. Karena di sini ada yang menyediakan jasa pembayaran. Kalian bisa bayar angsuran atau tagihan dengan harga yang bisa dikatakan lebih murah. Memang jasa ini katanya memberikan klaim diskon 8 hingga 11%. Diskon itu cukup besar tentunya bagi kita yang sedang berburu diskon. Sisanya kan lumayan buat beli tabungkah atau jajan seblak, cilok, bakso, mie ayam, nasi padang, dan sebagainya. Jadi awalnya si ibu ini sebut saja namanya Ibu Santi. Ya, bukan nama yang sebenarnya. Ibu Santi ini hidup di sebuah kontrakan bersama anak sematawayangnya. Di sana beliau hidup serba pas-pasan. Dan info dari tetangga kosannya ini, beliau memang tergolong orang yang kurang mampu. Dan untuk mencukupi kebutuhannya ini, Ibu Santi berjuang sehari-harinya, yaitu hanya menjual jasa sewa wifi, dan itu juga sekaligus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Suatu hari tagihan wifi Ibu Santi jatuh tempo. Mungkin karena uangnya pas-pasan dan kebetulan keadaan waktu itu lagi kepepet banget, Ibu Santi mencari diskonan di Twitter. Setelah scroll-scroll, nah ketemulah dengan akun @bayar tagihan dan serba diskon. Mungkin kalau sekarang username ini sudah diubah atau mungkin sudah di take down. Memang karena sudah banyak yang nge-up kasus ini. Nah, ini akun di bionya menawarkan beberapa testimoni sejumlah potongan yang katanya sebesar 8% sampai 11%. Siapa yang gak mau janjiin dengan potongan sebesar itu? Ya, akhirnya Ibu Santi langsung nge-DM chat akun tersebut. Lalu menanyakan perihal itu, apakah benar ada potongan sebesar itu? Lalu sang pelaku akhirnya merespon dengan kata-kata manis dan tipu dayanya. Aksi pelaku mengalihkan chatnya dan lanjut chat lewat WhatsApp tanpa menaruh curiga ke sang pelaku, dan memang mungkin sudah kemakan omongannya, ditambah waktu itu tagihan wifi sudah jatuh tempo banget. Di sini tanpa pikir panjang, Ibu Santi langsung mentransfer ke QRIS milik pelaku. Dan pelaku merespon kembali yang seolah-olah akan memproses transaksi tersebut. Justru malah di situ pelaku langsung menghilang begitu saja, dan itu adalah chat terakhir sang pelaku. Sudah lama menunggu konfirmasi update-nya, Ibu Santi kembali menanyakan ke sang pelaku, tapi pelaku sudah ngeblok nomor Ibu Santi. Di situ Ibu Santi baru sadar bahwa barusan sudah kena tipu oleh pelaku. Sontak langsung shock, panik, dan sampai memohon-mohon sambil nangis-nangis untuk dibayarkan tagihannya atau enggak direfund uangnya. Tapi apa daya, sudah terlambat karena pelaku sudah membawa kabur uangnya dan ngeblokir akun WhatsApp dan akun ex korban. Waktu itu Ibu Santi sudah hopeless banget dengan kejadian ini karena memang nggak ada uang lagi buat bayar tagihan wifi-nya. Ini postingan terakhir beliau. Ya, mungkin kalau kita berasumsi liar bisa diartikan itu menuju suicide bersama anaknya. Suatu hari ibu pemilik kos merasakan ada hal yang aneh pada salah satu tempat kosannya. Sudah beberapa hari tak melihat Ibu Santi yang biasanya ada menyapa saat menjemur pakaiannya. Tapi ini udah hampir 4 hari gak ada info sama sekali. Setelah mengecek depan kosannya, tiba-tiba mencium bau yang tidak sedap dari dalam kosan tersebut. Takut ada hal yang tidak diinginkan, ibu kos berinisiatif memanggil Pak RT dan beberapa tetangga kos untuk mengecek ke dalam kosannya itu. Setelah dibuka, betapa terkejutnya terlihat ada dua sosok mayat di dalam kosan dengan keadaan yang sudah membusuk. Pak RT langsung bergegas berkoordinasi dengan Pak Polisi dan kasus ini sudah ditangani oleh pihak berwajib. Ternyata pasca ketipu, Ibu Santi sempat menanyakan kejadian yang menimpanya itu ke sebuah komunitas. Dan di situ banyak yang merespon yang katanya memang akun pelaku tersebut sudah dicap sebagai penipu dan juga sudah banyak yang menjadi korbannya. Sebelum beliau meninggal, almarhumah sempat menulis surat di dekat tempat tidurnya.
Ya, jadi beliau menulis di selembar kertas ya semacam wasiat gitu. Dan saat mengecek dalam kosan, ibu kos menemukan secari kertas yang awalnya gak tahu maksud dari surat tersebut. Tapi setelah dibaca seksama oleh ibu kos sama tetangga kosannya, jadi paham maksud pesan dari surat itu. Dari pengunggah postingan ini dia mengatakan belum diketahui kelanjutannya seperti apa. Infonya juga beberapa penulis pun sudah menghubungi yang bersangkutan melalui DM dan klaimnya sudah memberikan pengertian mengenai hal ini. Jadi memang ada yang sengaja tidak dipublikasikan agar tidak salah langkah, pungkasnya. Dan sampai saat ini belum ada info yang pasti siapa nama asli korban dan di mana tempat kejadiannya. Yang pasti kita jadikan kisah ini untuk pelajaran di kemudian hari. Nah, misalkan kita lagi transaksi online dengan orang yang tidak dikenal di internet, kalian bisa transaksi di toko hijau, toko oranye, merah, atau bisa yang lainnya seperti jasa rekber atau pihak penengah. Jadi misalkan kalau si penjual berusaha nipu atau gak kirim barangnya, si jasa rekbernya bisa ngembaliin duit pembayarannya dan kasus kayak gini bisa dihindari. Mungkin dari 1000 kejadian pasti ada saja satu warganet yang nyeletuk begini. Lagian ngapain pakai jasa-jasa gitu? Bayar di ATM kan bisa, Topet dan Shopee bisa, BRI, Link, Alfa, Indomaret semua bisa, udah dipermudah. Ngapain bayar tagihan pakai jasa bayar gak jelas kayak gitu? Kadang orang yang udah kepepet banget mikirnya cuman gimana uang terakhir yang pas-pasan ini harus cukup. Apalagi dia sebagai tulang punggung dan seorang ibu yang waktu itu anaknya sedang sakit, pasti terhimpit banget. Dan seperti saya kalau lagi kepepet dan pada saat itu cuman punya uang segitu-gitunya, dibela-belain beli mie instan ke warung yang lebih jauh demi selisih 500 perak atau 1000 perak doang. Nah, mungkin Ibu Santi juga begitu. Sekepepet itu sehingga harga diskon selisih sedikit tapi bisa bikin tergiur karena demi dicukup-cukupin. Dan memang jasa begini sepertinya sudah banyak. Sama kayak halnya Gestun, Gesek Tunai, dan yang lainnya. Sama juga ada yang amanah, ada juga yang nipu. Gimana kita pintar-pintarnya nyari yang amanah. Yang penting ingat jangan mudah percaya karena yang saling kenal aja bisa kena tipu. Apalagi orang lain yang belum kita kenal. Jadi teringat kata-kata legend. Negara ini bukan kekurangan orang pintar, tapi negara ini kekurangan orang jujur. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan untuk update gimana kelanjutan kasusnya, kalian bisa pantau terus di channel ini. Atau kalian juga bisa menyelam di sebuah postingan tweet aslinya yang ada di Twitter. Dan untuk linknya sudah saya simpan di deskripsi. Mohon undur pamit. Oke, see you. Bye-bye.